So much motherfucking design on right now. Bring it down, make it come. Old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes? Hello everyone, welcome to my channel. Kenalin nih, nama aku Lisa Silaban dari kelas 10 IPS 4. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal sistem perjaksamaan kode kuadrat. Nah, biasanya nih kalau tugas seperti ini jangan ditanyakan lagi, ini mah tugas dari Pak YS. Emangnya kalau Pak YS ini suka banget bikin kepala, ribetin. Tapi walaupun begitu, matematika selalu di hati. Nah, sebelum kita pusing mikirin gimana cara menyelesaikan soal sistem perjaksamaan kode kuadratnya, gimana kalau kita menjeje dulu. Skuy. Nah, tadi kan udah aku. Sekarang giliran Pak YS nih. Mari kita saksikan Skuy. Gimana nih JJ-nya? Yang pastinya gurunya kan yang paling keren. Soalnya Pak YS sih pastinya keren dong. So, sebelum kita masuk mengerjakan soal sistem perjaksamaan kuadrat-kuadratnya, terlebih dahulu teman-teman harus mengetahui apa itu sistem perjaksamaan kuadrat-kuadrat. Jadi, artinya ialah perjaksamaan yang membuat dua variabel dengan derajat tertinggi 2. Penyelesaian perjaksamaan kuadrat 2 pada dasarnya sama dengan menyelesaikan perjaksamaan linear 2 variabel. Nah, itu nih pengertian dari sistem perjaksamaan kuadrat-kuadrat. Nah, sekarang kita akan mengerjakan cara menyelesaikan soal sistem perjaksamaan kuadrat-kuadrat. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini saya memiliki soal sistem perjaksamaan. Dia lebih besar X kuadrat dikurang 9 dan dia lebih kecil sama dengan dikurang X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 8. Nah, jadi cara pertama yang kita lakukan yaitu kita harus mencari titik puncak dari Y lebih besar X kuadrat dikurang 9. Nah, teman-teman tahu nggak gimana cara mencari titik puncak? Jadi, ini menggunakan rumus B sama dengan minus B per 2 dikali A. Kan? B ini mencari yang B ini adalah berada yang di samping S. Berhubung di sini tidak ada, maka kita tulis nilai B-nya adalah 0 per 2 dikali. Terdapat di soal perjaksamaannya nilai A-nya yaitu 1. Jadinya 0 dibagi 2 yaitu 0. Nah, sekarang kita akan mencari titik sebarannya ataupun mencari nilai X dan Y-nya. Kita gambar seperti ini. Ini nilai X, Y. Kita bikin garis seperti ini. Lalu kita tempatkan nolnya, kita bikin. Setelah itu kita bikin angka sesudah dan sebelum dari nol, yaitu kalau sesudahnya 1, 2, 3. Sebelumnya yaitu minus 1, minus 2, dan minus 3. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan mencari nilai X-nya. Teman-teman tahu nggak gimana cara mencari nilai X? Sini mari aku kasih tahu caranya, yaitu
Pertama-tama kita tulis dulu soalnya. Y lebih besar X kuadrat dikurang 9. Nah, jadinya Y lebih besar. Kita masukkan saja nilai X yang pertama yaitu minus 3. Minus 3, jangan lupa kuadratnya dikurang 9. Kan? Minus 3 kuadrat yaitu 9 dikurang 9 sama dengan 0. Nah, jika nilai X-nya minus 3, maka nilai Y-nya yaitu 0. Nah, yang kedua, kita akan mencari nilai X-nya jika minus 2. Kita tulis dulu soalnya. Y lebih besar X kuadrat dikurang 9. Y lebih besar, nilai X-nya yaitu minus 2. Tentu saja minus 2. Jangan lupa kuadrat dikurang 9 sama dengan minus 2 kuadrat yaitu 4 dikurang 9 sama dengan minus 5. Nah, jika nilai X-nya minus 2, maka nilai Y-nya itu minus 5. Oke, sekarang kita cari yang jika nilai X-nya yaitu minus 1. Langsung saja kita masukkan. Y lebih besar, kita masukkan nilai X-nya yaitu minus 1. Minus 1 kuadrat dikurang 9 sama dengan minus 1 kuadrat yaitu 1 dikurang 9 sama dengan 8. Jika nilai X-nya 1, maka nilai Y-nya yaitu minus 8. Jangan lupa minus 8. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jika nilai X-nya yaitu 0. Y lebih besar X kuadrat dikurang 9. Y lebih besar, kita masukkan nilai X-nya yaitu 0. Berarti 0 kuadrat dikurang 9 sama dengan 0 kuadrat yaitu 0 dikurang 9 sama dengan minus 9. Nah, jika nilai X-nya 0, maka nilai Y-nya yaitu minus 9. Kita tulis saja minus 9. Jadi, untuk mengisi yang 3 ini langsung saja kita tulis yang di sebelah sini karena kalau kita kalikan atau kita cari jalannya, ini bakalan sama. Karena langsung saja kita tulis minus 8 minus 5 sama dengan 0. Sekarang kita akan mencari yang kedua yaitu Y lebih kecil sama dengan dikurang X kuadrat ditambah 6X dikurang 8. Nah, cara yang pertama yang kita lakukan yaitu kita tentukan nilai titik puncaknya. Nah, dengan menggunakan rumus yang sama yaitu P sama dengan minus B dibagi 2 dikali A. Nah, kita akan menggunakan rumus ini untuk mencari titik puncaknya. Langsung saja kita masukkan nilainya yaitu P sama dengan, nah, di sini terdapat nilai B-nya yaitu yang di samping X yaitu 6. Langsung saja kita tulis 6. Dan jangan lupa karena di rumusnya ada minus, maka di 6-nya kita bakalan bikin juga per 2 dikali A-nya. Jadi kalau A ini terletak di samping X pangkat 2-nya. Langsung saja kita tulis terdapat minus 1 sama dengan minus 6 dibagi minus 2 sama dengan, jadinya sini dapat 3. Sekarang kita akan mencari titik sembarangan. Titik sembarangnya atau nilai X ini. Kita gambar. Kita bikin gambar dari sini. Di sini adalah nilai X dan di sini adalah nilai Y. Nah, langsung saja kita masukkan titik puncaknya tadi yaitu 3. Lalu kita masukkan angka sebelum dan sesudah 3 yaitu kalau sebelum dia jadi 2, 1, dan 0. Jika setelah itu adalah 4, 5, dan 6. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Y-nya. Teman-teman tahu gak gimana cara mencari nilai Y? Sini mari aku tahu. Caranya itu
saja kita masukkan soalnya tadi Y lebih kecil sama dengan dikurang X kuadrat ditambah 6X dikurang 8. Langsung saja kita masukkan Y lebih kecil sama dengan dikurang, kita masukkan nilai X yang pertama yaitu 0. Maka di sini 0 kuadrat ditambah 6 dan kita masukkan lagi nilai X-nya yaitu 0 tetap 0 dikurang 8. Jadinya sama dengan 0 kuadrat yaitu 0 ditambah 6 dikali 0. 6 dikali 0 yaitu 0 dikurang 8. Sama dengan hasilnya akan dapat menjadi minus 8. Jadi jika nilai X-nya adalah 0, maka nilai Y-nya yaitu minus 8. Kita tuliskannya di sini minus 8. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk jika nilai X-nya yaitu 1. Langsung saja kita masukkan Y lebih kecil sama dengan dikurang. Kita masukkan nilai X-nya yaitu 1. 1 kuadrat ditambah 6. Kita masukkan lagi nilai X-nya yaitu 1 dikurang dengan 8 sama dengan 1 kuadrat yaitu 1 ditambah 6 dikali 1 6 dikurang 8 berarti sama dengan minus 1 ditambah 6 itu hasilnya adalah 5 dikurang 8 sama dengan ini dapatnya nanti jadi minus 3. Nah, jadi jika nilai X-nya 1, maka nilai Y-nya adalah minus 3. Oke, sekarang kita masuk yang jika nilai X-nya adalah 2. Langsung saja kita masukkan Y lebih kecil dikurang. Kita masukkan nilai X-nya tadi yaitu 2 kuadrat ditambah 6. Kita masukkan lagi nilai X-nya yaitu 2 dikurang dengan 8. 2 kuadrat yaitu 4, karena di sini minus jadi di sini 2. Minus dong. Jadi ditambah 6 dikali 2 yaitu 12. Nanti saja di sini 12 dikurangi dengan 8 hasilnya nanti menjadi 0. Karena minus 4 ditambah 12 yaitu 8 dikurang sama 8 sama dengan 0. Jadi jika nilai X-nya 2, maka nilai Y-nya yaitu 0. Oke, sekarang kita masuk ke jika nilai X-nya yaitu 3. Nah, langsung saja kita masukkan Y lebih kecil sama dengan dikurang. Kita masukkan nilai X-nya yaitu minus 3. 3 kuadrat ditambah 6. Kita masukkan lagi nilai X-nya yaitu 3 dikurangi dengan 8. Nah, jadinya sama dengan 3 kuadrat yaitu 9, karena di sini minus maka jadi minus 9 ditambah 6 dikali 3 yaitu 18. Kita tulis 18 dikurang 8 sama dengan hasilnya nanti akan dapat. Jadi kalau misalnya minus 9 ditambah 18 itu adalah 9 dikurang 8 sama dengan 1. Berarti jika X-nya yaitu 3, maka nilai Y-nya itu adalah 1. Tapi di sini 1 dan dia hasilnya. Nah, di sini langsung saja kita tulis yang di sebelah sininya, karena kalau kita bikin jalannya hasilnya bakalan sama. Langsung saja kita tulis di sini adalah 0 minus 3 sama dengan dan 8. Oke teman-teman, sekarang kita akan menggambarkan kurvanya. Kita bikin garisnya dulu di sini. Ini adalah garis X. Dan ini adalah garis
negatif, Y yang positifnya, dan ini nilai X yang negatif. Nah, sekarang kita masukkan angka X-nya ada sampai paling besar 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika yang negatifnya ada sampai minus 3, berarti kita tulis saja minus 1, minus 2, dan minus 3. Sekarang kita masukkan nilai Y yang positifnya. Ada 1. Sekarang kita masukkan nilai Y negatifnya, yaitu sampai paling besar ada minus 9. Kita tulis saja langsung. Berarti minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, dan minus 9. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasukkan nilai X dan Y sesuai dengan soal Y lebih besar X kuadrat dikurang 9. Nah, yang pertama, jika nilai X-nya yaitu minus 3, Y-nya adalah 0, berarti titiknya pas di sini. Nah, lalu jika X-nya yaitu minus 2, maka nilai Y-nya itu minus 5, berarti minus 2 dan 5. Titiknya pas ada di sini. Nah, lalu jika X-nya adalah minus 1, maka nilai Y-nya adalah 8. Kita bikin titik potongnya biar lebih jelas. Dan titiknya dari sini. Nah, sekarang jika X-nya 0, maka Y-nya adalah minus 9, berarti titiknya pas ada di 9 ini. Nah, lalu jika nilai X-nya adalah 1, maka Y-nya adalah minus 8, berarti ini kita cari titik potongnya. Nah, lalu jika X-nya adalah 2, maka Y-nya adalah minus 5. Kita gambar saja 2 ke minus 5. Nah, lalu yang terakhir, jika X-nya adalah 3, maka Y-nya adalah 0, berarti titiknya tepat ada di sini. Oke, sekarang langsung saja kita gambarkan karena titiknya sudah terlihat jelas. Gambarkan saja. Dan jadi ini adalah gambar dari X lebih besar X pangkat 2 dikurang 9. Oke, sekarang kita akan menggambar rupa dari Y lebih kecil sama dengan X dikurang X kuadrat ditambah 6 X dikurang 8. Nah, kita gambarkan saja rupanya. Jadi jika nilai X-nya adalah 0, maka nilai Y-nya adalah minus 8, berarti titiknya ada tepat di 8 ini. Nah, lalu jika nilai X-nya adalah 1, maka nilai Y-nya adalah minus 3, berarti ada tepat di sini. Minus 3, titiknya ada di sini. Nah, lalu jika nilai X-nya adalah 2, Y-nya adalah 0, berarti titiknya tepat ada di sini. Lalu jika nilai X-nya adalah 3, maka Y-nya adalah 1, 3, dan Y-nya adalah 1 di atas. Nah, lalu jika X-nya 4, Y-nya 0, berarti titiknya tepat ada di sini. Jika X-nya 5, Y-nya minus 3. Minus 3, berarti kita bikin tipotnya atau titik kosongnya. Nah, lalu jika X-nya adalah 6, maka Y-nya adalah minus 8, berarti titiknya ada di sini. Oke, sekarang kita akan menggambarkannya. Oh, ini ada ketinggalan. Yang 5. Jika X-nya 5, maka Y-nya adalah minus 3, berarti ada 5 udah. Yang 4. Ternyata udah semua, guys. Langsung saja kita gambarkan rupanya. Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Nah, sudah jadi gambar dari Y lebih kecil sama dengan X dikurang X kuadrat ditambah 6X kurang 8 dan nilai. Nah, sekarang kita akan menentukan di HP-nya atau daerah himpunan penyelesaian. Sekarang kita carikan jika dia di HP-nya yang
yang dari Y lebih besar X kuadrat dikurang 9. Langsung saja kita tulis Y lebih besar X kuadrat dikurang 9. Nah, di sini kita akan membuat DHP-nya itu dari 0,0, titik 0,0. Langsung saja kita masukkan, berarti jadinya nilai Y-nya 0 lebih besar 0 kuadrat dikurang 9 berarti sama dengan 9 berarti sama dengan 0. 0 lebih besar dari minus 9. Nah, karena ini benar, maka kita akan mengarsir daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah ke dalam. Langsung saja kita arsir. Nah, lalu kita akan mencari DHP dari Y lebih kecil sama dengan dikurang S kuadrat ditambah 6X dikurang 8. DHP Y lebih kecil sama dengan dikurang X kuadrat ditambah 8. Ini kita bikin titiknya yang dari 2, minus 2. 2, minus 2. Langsung saja kita masukkan, yaitu nilai Y-nya itu minus 2 lebih kecil dikurang 2 kuadrat ditambah 6 dikali 2 dikurang 8. Nah, nanti dia hasilnya jadi sama dengan minus 2 lebih kecil 0. Karena 2 kuadrat itu adalah 4 ditambah 6 dikali 2 yaitu 12 dikurang 8 hasilnya jadi 0. Nah, jadi jika minus 2 lebih kecil dari 0, maka ini kita akan arsir ke dalam. Karena itu benar, kita arsir saja ke dalam. Nah, sekarang yang menjadi atau sekarang kita tentukan nilai daerah himpunan penyelesaiannya adalah berada di sini. Daerah himpunan penyelesaiannya, karena di daerah ini yang paling banyak diarsirnya. Oke teman-teman, sekian dari presentasi saya mengenai menjelaskan soal sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang salah maupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.